Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dan kesimpulan dan juga merefleksikan modul 1.1. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulastri dari SMA Islam Tejer JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran itu tidak sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pengertian pendidikan itu apa? Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi pimpinan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keterbukaan dan keselamatan dari segi hidupnya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, pendidikan itu seharusnya berpihak pada anak dengan cara menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Jadi, seorang guru itu harus menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri. Nah, jadi intinya itu, jika seseorang sudah dapat memuliakan dirinya sendiri, maka ia akan dapat memuliakan orang lain serta dapat tumbuh secara utuh menjadi manusia yang mandiri, menjadi pribadi yang mandiri. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran seperti apa yang sudah saya lakukan? Sebelumnya, saya tidak memahami tingkat pemahaman murid, hanya meminta siswa untuk mengingat materi saja. Dan juga saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas saat evaluasi, dan itu sangat tidak enak dan kadang merasa stres. Kenapa di pembelajaran sebelumnya seperti itu? Masih berpusat pada guru. Jika murid sudah mencapai KKM di pembelajaran sebelumnya itu, maka pembelajaran dianggap berhasil. Jadi tingkat keberhasilan seorang anak, seorang murid hanya diukur dari kriteria ketuntasan minimal. Jadi berdasarkan nilai saja. Dan juga teacher center, pendidikannya berpusat pada guru saja dan hanya sekedar mentransfer materi, menilai dari aspek kognitif saja, dan juga ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik anak. Nah, ini jadi selama pembelajaran di kelas itu hanya mengejar, istilahnya mengejar ya, saya mengistilahkan mengejar penyampaian materi ini harus tuntas. Padahal dalam pembelajaran dari yang saya pelajari dari modul 1.1, yang dikejar bukan seperti itu, tapi sesuai dengan kodratnya guru itu harus menuntun, bukan menuntut anak, seperti itu. Dan juga yang sering dilakukan pada pembelajaran sebelumnya itu adalah murid sebagai objek pembelajaran, meminta anak mengingat materi terus, dan juga tidak memperhatikan secara mendetail tentang pemahaman anak. Nah, jadi anak sebagai objek pembelajaran dan juga tidak memperhatikan secara mendetail tentang pemahaman anak. Jadi random. Oh, pembelajaran ini sudah selesai, sudah tuntas, dan sebagian anak sudah ada yang paham, seperti itu saja. Padahal secara keseluruhan masih belum. Dan apa yang berubah dari pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1.1?
Seharusnya saya sebagai seorang pendidik itu harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi sesuai kodrat lahiriah seorang anak. Mempelajari karakteristik murid itu penting sekali sebelum melakukan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Dan guru itu harus sabar, fleksibel, adaptif, dan juga harus tulus. Guru juga seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Jadi saya itu harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan murid murid sebagai subjek pembelajaran, dan jadi subjeknya di sini adalah murid, bukan guru lagi. Kalau sebelum-sebelumnya yang menjadi subjek adalah guru, kan objeknya adalah murid, dan itu tidak tepat. Jadi guru juga sebagai fasilitator pembelajaran, jadi memfasilitasi pembelajaran. Dan apa yang saya dapat terapkan untuk mencerminkan isi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, untuk mencerminkan isi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, sebaiknya, seharusnya, dan harus dilakukan, yaitu adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Jadi dalam merancang pembelajaran ini bertepatan dengan tahun ajaran baru. Jadi dalam merancang pembelajaran ini saya akan melibatkan murid dalam merancang pembelajaran tersebut. Dan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu 4C skill. Keempat kemampuan itu dalam 4C skill yaitu apa saja? Critical thinking. Jadi siswa dituntut untuk berpikir kritis, creativity, dan juga kreatif, collaboration, dapat berkolaborasi, dan communication, dan juga komunikasi. Dengan cara apa? Berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak, yaitu dengan cara menuntun. Guru harus menuntun, tidak lagi menuntut anak. Jadi diingat-ingat, terutama saya pribadi, yaitu dalam memerdekakan anak, sebaiknya seorang guru itu harus menuntun, bukan menuntut anak, seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan juga dengan cara mengkontekstualkan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari. Jadi, sebagai seorang guru harus menuntun anak, harus melibatkan siswa dalam menemukan materi yang dipelajarinya. Karena siswa di sini sebagai subjek dan juga menghubungkan dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata sesuai dengan isi pemikiran KHD. Jadi kita harus mengkontekstualkan pendidikan, pembelajaran. Dalam prosesnya itu kita harus mengkontekstualkan dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Contohnya dalam sosial budaya di lingkungan sekitar, seperti itu. Bagaimana pendapat kalian tentang kesimpulan dan refleksi ini? Jika ada masukan atau tambahan, boleh komentar. Dan kesimpulan dari saya, kurikulum masa kini, yakni kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang membentuk profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan pelajar Indonesia, yakni pembelajaran sepanjang hayat, sangat relevan dengan filosofi dan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Sehingga saya sebagai pendidik sudah seharusnya menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan semangat terus untuk pendidikan Indonesia.